semuanya, selamat datang di channel Libomku. Hari ini saya lagi berada di Artos Mall Wuling. Ya, Wuling merupakan pabrikan merek baru yang datang dengan banyak sekali kejutan-kejutan untuk para konsumennya. Bahkan banyak sekali penghargaan yang Wuling dapatkan, dari mulai kedatangannya Convero, kemudian Cortez, ditambah lagi dengan kedatangannya Wuling Almas RS yang hadir dengan fitur miliaran dengan harga yang reasonable. Tidak berhenti begitu saja, kali ini Wuling makin bikin gerah pabrikan-pabrikan mobil di Indonesia. Sekarang ini sebelah saya ada mobil baru, mobil mungil ala GDM-an. Jadi mobil ini mirip dengan mobil kekar-kekar di Jepang. Nah, mobil ini sekarang lagi dipamerkan untuk memenuhi mobilitas masyarakat Indonesia yang banyak. Jadi yang keren, mobil ini adalah mobil listrik. Ini dia EV Makaron. Nah, Mini EV ini ada salah satu model yang diproduksi dari salah satu platform globalnya Wuling untuk kendaraan listrik yang Wuling namakan Global Small Electric Vehicle. Nah, jadi GS EV ini adalah platform atau rancangan dasar mobil listrik dari Wuling. Dari satu platform GS EV itu dapat dibuat bermacam model dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi yang berbeda. Jadi dari model E100, E200, Mini EV Makaron ini, kemudian Kiwi EV, itu dari satu basic yang sama. Yang berbeda hanya ada pada pengembangannya aja. Jadi pilihan baterainya seperti apa, begitu. Nah, untuk mobil Mini EV Makaron ini, range-nya itu mencapai 170 km dalam satu pengecasan. Nah, seperti apa sih detailnya? Yuk kita bahas. Secara kasat mata, mobil ini tampak seperti satu baris jok di bagian depan saja, tapi ternyata mobil ini ada jok di bagian belakangnya. Jadi ini dibikin untuk memuat 4 orang, dan akses masuknya itu seperti mobil-mobil pendahulunya seperti Nova atau Estilo. Jadi aksesnya itu harus buka, majuin jok di bagian depannya ini. Nah, yang uniknya di bagian belakang ini bisa jadi bagasi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mobil ini sudah menggunakan DRL yang LED berbentuk melingkar seperti ini, dan di tengahnya itu ada lampu proyektor yang cakep banget. Jadi di desain ada warna hitamnya di bagian dalamnya. Terus dia menyambung di bagian grill itu hitam glossy seperti ini, dan ada logo Wuling yang masih merah. Nah, di belakang
logo Wuling ini adalah tempat untuk mengecas. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Terus dia juga udah ada blokeng di bagian bumpernya. Modelnya seperti ini, simple banget. Nah, yang pasti di bagian depan ini tidak ada lubang untuk angin-angin karena ini bukan mesin konvensional, ini adalah mobil listrik. Nah, di bagian velg dia menggunakan velg NK yang bentuknya seperti kipas. Dia ring 13. Untuk sistem keselamatan dia udah memakai ABS dan EBD. Terus di bagian depan dia sudah menggunakan disc brake dan di bagian belakang dia masih menggunakan drum brake. Kita lanjut di bagian spion teman-teman. Nah, spionnya ini bentuknya udah stylish banget, tapi sayangnya dia belum retract, dia masih manual seperti biasanya seperti ini. Di lampu bagian belakang tak kalah keren teman-teman. Jadi lampunya itu banyak sekali garis-garis tajam dan di RL-nya sudah menggunakan LED. Nah, di Wuling ini di bagian bagasi belakangnya sudah menggunakan electric backdoor seperti ini. Nah, mobil ini walaupun dia kecil, dia sudah memiliki 2 sensor parking dan kamera mundur di bagian sini. Sekarang kita lanjut di bagian interior teman-teman. Oh, maaf, salah teman-teman. Jadi ini mobil masih konsep, jadi mobil ini masih CBU dan kemungkinan di pertengahan tahun 2022 ini baru akan diproduksi di Indonesia. Nggak tahu dibikin CKD atau seperti apa, tapi nggak tahu. Kita lihat dari sebelah kiri, karena serinya di sebelah kiri teman-teman. Nah, sekarang ini locknya itu terpisah, modelnya seperti ini. Kita coba nyalain teman-teman. Nah, looknya itu seperti ini. Jadi semua dari baterai, range, terus ini pintu terbuka aja juga ada di sini.
Terus ini indikator gear, ada jam, tanggal, sistem-sistem indikator seperti ABS, pintu bagasi belakang juga ada, seperti itu. Di bagian joknya ini modelnya mirip banget seperti kayak Recaro, jadi udah sporty banget. Terus ada motif-motif garis seperti ini, makin funky. Di bagian konsol tengah ini ada power window, dua power window yang mirip banget seperti mobil Mercy. Dan di sini ada tuas prosneleng yang udah analog seperti ini, jadi dia udah elektrik. Jadi bisa di R, N, dan D. Sekarang kita lihat di bagian mesinnya teman-teman. Nah, ini loopnya di bagian sini cuma ada instrumen AC dan baterai kontrol manajemen. Jadi baterai kontrol manajemen ini di mobil-mobil bermesin konvensional itu seperti layaknya ECU yang berfungsi mengatur kinerja baterai. Nah, mungkin teman-teman bertanya mesinnya itu ada di mana, baterainya sebesar apa. Nah, baterai dan mesinnya itu ada di bagian belakang seperti mobil kodok. Kita lihat ke belakang teman-teman. Berapa watt daya yang dibutuhkan untuk mengecas mobil ini, bro? Mobil ini bisa menggunakan listrik rumahan, tapi daya minimum yang dibutuhkan listriknya itu adalah 2200 watt. Tapi mobil ini juga memiliki teknologi fast charging menggunakan listrik DC. Nah, terus posisi baterai di mana, bro? Posisi baterainya itu ada di underbody, jadi di bagian bawah lantai di sebelah sini. Tapi mungkin teman-teman bertanya-tanya, aman nggak di dalam kebanjiran? Tenang aja teman-teman, jadi mobil ini sudah teruji lolos waterproofing hingga IP68, jadi aman di kebanjiran, tidak mudah konslet. Terus motor penggeraknya itu ada di bagian belakang sini teman-teman, dan dia menggunakan penggerak roda belakang. Terus soal perawatan gimana itu, bro? Soal perawatan mobil ini lebih murah dibandingkan mobil-mobil bermesin konvensional. Terus lebih sedikit yang diservis dan jangka servisnya itu lebih panjang. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu detailnya dari Mini EV Makaron ini, salah satu model yang dipasarkan di Tiongkok dengan penjualan terbanyak, dibanderol dengan harga sekitar 50-90 jutaan. Nah, kalau jadi dipasarkan di Indonesia, kira-kira bakalan dibanderol harga berapa? Mungkin teman-teman bisa kasih masukan, komen-komen di bawah ini, kali aja jadi pertimbangan dari pihak Wuling. Nah, buat teman-teman yang ada di Magelang, Purworejo yang mungkin mau ancang-ancang buat SPK mobil ini, ketika besok sudah resmi diluncurkan atau mau ambil unit yang sudah ready di Wuling, bisa kontak Mas Purwanto, nomornya ada di bawah ini. Nah, sekian video dari kami. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, dan jika kalian suka video-video dari kami, nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman juga gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Saya Aditya dan tim Libom yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.